berujar pada satu huruf yang menyebabkan kalimat isim yang berkasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 181, di mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubadiluna wa innallaha sami'un 'alim. Ayat 181 dari surat Al-Baqarah sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, ayat 180, yang sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada ayat 180 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seseorang pada hartanya sebelum ia meninggal dunia. Wajiblah dia meninggalkan wasiat agar hartanya itu diberi terutama kepada kedua orang tua dan para kerabat handai taulatnya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal
ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban berwasiat pada harta sebelum kita meninggal syariatnya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya ayat yang membagi harta kita setelah meninggal dengan hukum faraid atau hukum mawaris, mulai dari surat An-Nisa ayat 8 dan seterusnya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, sampai seterusnya yang berbicara tentang ayatul mawaris atau ayat-ayat yang membuat ketentuan-ketentuan pada harta seseorang saat dia meninggal dunia. Sehingga wasiat setelah turunnya ayatul mawaris hukumnya hanya sebatas sunnah, boleh ada dan juga boleh tiada. Kalaupun ada, ketentuannya dibatasi oleh Rasulullah SAW dengan dua syarat. Yang pertama, jumlah nominalnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Dulu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia hendak mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang lain, ditegur sama Rasulullah, fasulusun wasulusun kasir, wasiatmu kepada orang lain itu cukup sepertiga dari harta, itu pun sudah banyak, kata Rasulullah. Ketentuan yang kedua, Bapak Ibu, wasiat hanya berlaku kepada mereka yang tidak mendapatkan bahagian daripada harta warisan, baik mereka masih kerabat dekat, kerabat jauh, ataupun orang yang tidak punya hubungan darah, nasab, kerabat maupun hubungan semenda dengan orang yang meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW berkata dalam hadis, fala wasiyata lil waris, tidak ada lagi wasiat kepada seorang yang mendapatkan bahagian dari harta faraid. Jadi tidak ada double pendapatan. Tidak ada satu ahli waris pun yang sudah mendapatkan bahagian tertentu dari faraid kemudian dibenarkan untuk mendapatkan kembali bahagian daripada harta warisan melalui jalur wasiat. Itu tidak diizinkan oleh Rasulullah. Fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, padahal pada surat Al-Baqarah ayat 180 wasiat yang Allah wajibkan kepada kita itu lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan kepada para kerabat kita. Itu semua ketentuannya berubah setelah turunnya ayatul mawaris atau ayat yang mewajibkan kepada kita pembagian harta dengan cara mawaris ataupun ilmu faraid. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaitannya dengan surat Al-Baqarah 180, surat Al-Baqarah 181. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti, faman badalahu, barang siapa yang mengganti wasiat ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengar peruntukan wasiat-wasiat tertentu kepada orang-orang tertentu, tapi diselewengkan peruntukan wasiat yang telah dilakukan oleh si pemberi wasiat, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya itu bukan pada pemberi wasiat, tetapi dosanya itu pada penerima wasiat yang tidak amanah.
yang menyelewengkan wasiat yang tidak lagi sesuai dengan peruntukan si pemberi wasiat. Maka Allah berkata dalam lanjutannya surat Al-Baqarah 181, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Barang siapa yang mengubah wasiat seseorang tanpa persetujuan dari si pemberi wasiat, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya itu ditimpakan oleh Allah ke atas orang yang mengubah wasiat itu. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita maksud dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 181. Kata Imam Ibnu Katsir, "Faman baddala wasiyata wa harrafaha." Barang siapa yang mengubah wasiat seseorang atau dengan sengaja menggantinya tanpa persetujuan dari si pemberi wasiat. Jadi wasiat itu Bapak Ibu, apakah setelah ataupun sebelum turunnya ayat warisan sama, hukumnya sama, kecuali dua saja yang berbeda. Diganti sama Allah, hukum yang berubah dari wasiat dua. Yang pertama, wasiat itu hukumnya bukan lagi wajib, tapi sudah menjadi sunnah. Yang kedua atau tiga lebih tepatnya ya. Yang pertama, dulu dengan surat Al-Baqarah ayat 180, wasiat dipahami oleh para ulama sebagai suatu yang wajib pada harta sebelum seseorang meninggal dunia. Siapapun kita meninggal dunia, meninggalkan harta tidak berwasiat, hukumnya dosa. Siapapun kita sebelum meninggal dunia wajib menulis atau berwasiat kepada orang lain terhadap harta kita. Tapi hukum wajib itu Bapak Ibu diturunkan levelnya menjadi sunnah dengan turunnya ayatul mawaris. Segala ketentuan pada harta kita sudah Allah Subhanahu wa ta'ala regulasikan, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala aturkan melalui turunnya ayatul mawaris kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau dulu wasiat itu tidak ada batasannya, boleh sesuka apapun kita kasih harta itu kepada orang lain. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan, fasulusun wasulusun kasir. Wasiat itu hanya boleh sepertiga dari sejumlah harta yang kita miliki. Sepertiga pun kata Nabi di dalam hadis tadi sudah banyak. Yang ketiga, ketentuannya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Fala wasiyata liwarisin. Itu tiga ketentuan baru setelah turunnya ayat warisan di dalam wasiat. Sedangkan yang lainnya Bapak Ibu tidak ada yang berubah dari hukum wasiat. Tidak boleh satu orang secara sepihak tanpa persetujuan dari si pemberi wasiat mengubah atau menggantinya atau mengalihkan peruntukannya kepada selain yang ditentukan oleh si pemberi wasiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja mengunci siapapun yang menerima amanah wasiat dari orang lain, wajiblah dia melaksanakan wasiat tersebut, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, harus dulu selesai biaya fardul kifayah daripada si mayit. Masih ada sisa harta, baru kemudian wajib melunasi hutang piutang si mayit. Masih ada sisa harta, baru Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
kita sebagai penerima wasiat wajib hukumnya menunaikan wasiat sebagaimana yang kita dengar dari si pemberi wasiat, tanpa diganti, tanpa diubah atau dialihkan peruntukannya di luar apa yang disebut oleh si pemberi wasiat. Maka kata Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 181, faman badala wasiyata wa harrafaha fa ghayyara hukmuha wa zada fiha aw naqasa wa yadkhulu fi dzalikal kitmanu laha bi tariqil aula fa innama ismuhu 'ala alladziina yubadiluna. Barang siapa yang mengganti wasiat atau mengubahnya dengan sengaja, fa ghayyara hukmuha atau mengalihkan peruntukan hukum daripada wasiat itu, wazada fiha menambahkan jumlah bilangan wasiat. Sebelumnya al-musi si pemberi wasiat cuma mewasiatkan 1/8 dari harta. Secara sepihak kita sebagai si penerima wasiat menambah menjadi 1/4. Itu zada fiha, dengan sengaja menambah nominal jumlah wasiat yang tidak dilakukan oleh si pemberi wasiat. Au naqasa minha, atau dengan sengaja kita kurangi. Si pemberi wasiat al-musi mewasiatkan 1/3 harta. Data kita secara sepihak karena khawatir akan berdampak kurangnya dari harta peninggalan yang akan dibagi secara ilmu faraid, maka kita kurangi, bukan lagi 1/3 tapi menjadi 1/6 daripada harta, ya. Kita kurangi jumlahnya. Wa yadkhulu fi dzalika al-kitmanu laha bi tariqil aula, apalagi kalau dengan sengaja kita sembunyikan wasiat seseorang. Hana tak perlu kepada orang yang berhak kita teruskan wasiat itu. Ada orang mau meninggal dunia bilang sama kita, nanti harta saya yang sebelah sana tolong dibagi kepada pesantren yatim piatu yang sana. Kita sembunyikan Bapak Ibu, kita nggak ngomong-ngomong. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubadiluna. Dosanya itu bukan kepada al-musi, tetapi dosanya kepada al-musi lahu. Dosanya itu bukan lagi kepada si pemberi wasiat, tapi dosanya kepada si penerima wasiat yang tidak menjalankan amanah dari si pemberi wasiat. Nah, ini Bapak Ibu sama sebagaimana ketentuan di dalam perwakafan, sama itu ya. Kemarin hari Senin atau Selasa yang lalu di Bapeda itu dibuat acara persiapan menjelang Aceh Wakaf Satmin. Ada pertanyaan dari salah satu peserta, bagaimana dengan wakaf di Aceh yang banyak diselewengkan sama ahli waris? Si pewakif Bapak Ibu, jika dia sudah mewakafkan hartanya, tetapi kemudian ada berbagai pihak yang menguasai harta yang telah diwakafkan oleh si pewakif, maka dosanya itu bukan atas si pewakif. Dosanya itu atas orang yang menyelewengkan atau yang menggunakan harta wakaf itu tidak sesuai dengan peruntukan ikrar wakafnya. Jadi si pewakif itu sudah lepas sama Allah, dia sudah dapat pahala. Semata-mata dia mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan di jalan Allah untuk peruntukan tertentu. Misalnya di dalam ikrarnya dia mewakafkan sepetak tanah untuk bangun madrasah, tapi oleh ahli warisnya bilang, ayah kami tidak pernah mewakafkan tanah ini untuk pesantren, ini harta warisan buat kami. Itu dosanya sama anak-anak pewaris, anak-anak ahli waris, ya, pewakif atau si mayit sudah lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya seperti kasus tanah wakaf Belang Padang, itu semua orang tahu tanah wakaf,
tapi dikuasai sepihak oleh TNI. Kodam Iskandar Muda diperuntukkan tidak sesuai dengan ikrar wakaf Sultan Iskandar Muda. Kalau kita baca dalam dokumen sejarah itu jelas sekali ikrar wakafnya itu peruntukannya demi kemaslahatan imam, para imam yang bertugas di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan itu cara orang Aceh Bapak Ibu dulu untuk memuliakan Tengku Imumci. Jadi Tengku Imumci itu dimuliakan supaya hidupnya cukup, tidak minta-minta, tidak mengemis. Mereka biasanya disuruh kelola umum atau belang. Dia dapat penghasilan di situ. Dengan penghasilan itu dia bisa fokus untuk membimbing dan mengajarkan agama kepada umat. Itu cara orang Aceh dulu seperti itu. Dan cara yang sama juga dilakukan dulu oleh Sultan Iskandar Muda. Wakafnya seperti itu, tapi sekarang dipajaki kan. Bapak Ibu masuk pajak 2.000 rupiah, ya, jogging, parkir sepeda motor di situ dipajaki 2-3 ribu rupiah. Ada orang jualan, ada orang konser, itu kan salah peruntukannya. Tapi yang harus kita tahu, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubadiluna. Dosanya itu bukan kepada si wakif Sultan Iskandar Muda, dan dosa dengan itu. Yang dosa siapa? Yang mengubah alihkan dengan sengaja status tanah itu dari tanah wakaf menjadi tanah milik kelompok tertentu dan digunakan tidak lagi sesuai dengan ikrar wakafnya semula. Maka Bapak Ibu, sebagaimana wasiat, wakaf juga punya hukum yang sama. Wakaf itu tidak bisa dialihkan di luar daripada ikrar yang telah diwakafkan oleh si pewakif, kecuali atas persetujuan daripada si pewakif. Kalau pewakifnya masih hidup. Contoh Bapak Ibu, ada saya terima tanah wakaf. Sering saya cerita di sini di Jalan AMD, Jok Masjid Lembah Hijau, ya, di arah belakang daripada Hotel Hilani punya Pak Hilal Amrit itu. Ada tanah sekitar 2000 meter persegi. Awalnya pewakifnya itu meniatkan wakafnya bangun hidayah atau bangun madrasah, tapi lokasinya tidak cocok. Maka baru mau kita terima kalau si pewakifnya itu tidak mensyaratkan tertentu, sehingga kami sebagai nazir punya keluasan dalam mengelola. Itu boleh selama nazirnya atau selama pewakifnya masih hidup. Tapi kalau seandainya pewakifnya sudah meninggal dunia, saya sebagai penerima amanah wajib melaksanakan apa yang diikrarkan oleh si pewakif, tidak boleh ubah. Sama juga dengan wasiat. Wasiat itu tidak boleh diubah-ubah. Misalnya ada orang menjelang meninggal dunia, dia tulis, saya wasiatkan rumah ini untuk rumah hafal Al-Quran. Meninggal dunia, kita mau buat rumah sakit atau klinik kesehatan, tidak boleh itu Bapak Ibu. Harus menjalankan sebagaimana yang diwasiatkan oleh si pemberi wasiat. Kecuali sebelum meninggal dunia, menjelang sakratul maut, kita bisi Pak ubah aja itu. Lebih bagus di situ kayaknya kita buat klinik, jangan buat rumah hafal Quran. Ternyata si pemberi wasiatnya setuju, itu boleh. Tetapi kalau sudah meninggal si pemberi wasiat, kita wajib menjalankan apa yang diamanahkan oleh si pemberi wasiat apa adanya, tanpa boleh diubah, tanpa boleh ditambah, tanpa boleh dikurangi sama sekali, apalagi sampai kita sembunyikan, dan kita sampaikan Bapak Ibu, dan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, maka kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, wa yudkhalu fi dzalika al-kitmanu laha bi tariqil aula, dan termasuk dari ancaman Allah kepada si pengubah wasiat dari si pemberi wasiat, yaitu dengan sengaja menyembunyikan wasiat dari orang yang seharusnya mendapatkan wasiat tersebut.
Nah, ini Bapak Ibu salah satu penyebab konflik dalam wasiat, dalam harta warisan. Salah satunya ada ketidakjujuran dari para ahli waris, menyembunyikan harta tertentu tidak dibagi dan tidak ada transparansi dengan ahli waris yang lainnya. Dan itu saya sering menghadapi ketika bagi harta faraid. Kadang yang meninggal suaminya, yang tahu hartanya itu istrinya banyak tahu. Istrinya ini tidak jujur, dia hanya membuka sebahagian lagi ditutupi dan dikasih tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang diminta bantu bertugas untuk menyelesaikan masalah faraid di tengah masyarakat, itu benar atau salahnya sangat tergantung informasi yang diberikan oleh ahli waris. Kalau informasinya salah, habislah kita. Saya sering sekali itu jadi korban dari keluarga yang tidak jujur. Sering sekali Pak, saya jadi korban. Maka kadang-kadang kalau ada jamaah mau tanya warisan, kalau nggak tulis dengan itu saya kerasin. Kenapa? Karena salah jawab, korbannya saya nggak ngerti kan. Nah, saya jadi korbannya. Ada Bapak Ibu jamaah kita bilang, Ustaz, ini ada kasus faraid seperti ini, ahli warisnya ini. Ada lagi ahli warisnya, saya tanya, tidak ada, ini toh. Padahal ada lagi Bapak Ibu. Saya kan mana tahu urusan keluarga orang. Saya jelaskan Pak, ya, ini saya tulis ini sesuai dengan data yang beliau kasih. Kebetulan orang Mesragu, jamaah pengajian saya Mesragu, duduk sampai malam. Tapi informasinya dari beliau bawalah catatan ke rumah. Kemudian ribut satu keluarga beliau datang rame-rame ke rumah saya, nuntut, Ustaz dolim, Ustaz salah bagi, masa ada ahli waris yang lain tidak dimasukkan. Nah saya kan tahunya dari Bapak ini. itu bahaya sekali Bapak Ibu dalam ilmu faraid. Apalagi kalau ada yang rekam yang nyebar, habis saya kena fitnah, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya punya cara. Ada hukum acara, selain hukum material, ada hukum acara. Jadi saya tidak akan pernah mau menyelesaikan masalah faraid sebelum ahli warisnya disebut. Kemudian yang disebut itu tanda tangan, betul dia adalah ahli waris dan tidak ada ahli waris yang lain. Sudah tanda tangan semua, baru mau kita bagi. Berarti kalau ada tambahan berikutnya kan salah mereka. Ngapain duluan tanda tangan? Berarti mereka semua menyembunyikan ahli waris yang seharusnya mereka sebutkan di situ sebelum pembagian. Karena satu saja ada ahli waris yang tidak masuk, maka hitungannya bisa berubah. Contoh, satu anak perempuan dapat 1/2. Tapi kalau 2, 3, 4 anak perempuan, mereka berfungsi jatahnya 2/3 bagi sama rata. Nanti 2/3 itu bagi, kalau jumlah mereka 5 orang anak perempuan, maka bagi kepada 5 anak perempuan. Itu sering sekali terjadi dalam masyarakat. Ya, maka Bapak Ibu, saya bukannya pelit ilmu, tapi untuk menjaga keamanan diri, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau besok ada pertanyaan khusus tentang ahli waris, baiknya ditulis. Kemudian ditanda tangan baiknya. Tidak ada lagi tambahan dan tidak ada data yang saya tutup-tutupi. Nah, itu jadi pegangan saya. Karena kalau nggak seperti itu nanti direkam jawaban saya, dinyebarkan Bapak Ibu. Nah, nanti yang salahnya kan saya, dianggapnya seperti itu. Padahal kita jawab berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang yang bertanya. Kalau dia bohong, maka ilmu saya juga salah karena berdasarkan kebohongan yang dia kasih kepada saya. Itu sering sekali terjadi di dalam masyarakat kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka masalah faraid, ya, masalah wasiat, masalah wakaf itu ketat Bapak Ibu. Dia harus sesuai dengan ikrarnya. Harta warisan kan gitu, itu bagiannya kan sudah jelas semua, nggak bisa diacak-acak lagi. Kecuali satu, kalau kita mau melakukan pembahagian harta warisan secara damai, namanya taharuj di dalam fikih, ya. Taharuj itu boleh. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, seluruh ahli warisnya bersepakat kita tidak menyelesaikan pembahagiannya
dengan hitungan-hitungan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an. Kita sepakat sajalah damai-damai. Adik kita yang terakhir yang perempuan itu dapat rumah. Ya, padahal rumah harganya lebih mahal daripada harta-harta yang lain. Nah itu boleh, namanya takharuj. Tapi syaratnya satu, takharuj itu Bapak Ibu, selama seluruh ahli warisnya mendapatkan bahagian daripada harta warisan, setuju penyelesaian harta warisannya secara damai. Satu saja di antara ahli waris itu tidak ridho, tidak mau dibagi secara damai, maka pembagian harta warisan harus kembali kepada ketentuan di dalam ayat faraid atau ayat mawaris. Nah, itu seperti itu ketentuannya di dalam syariat. Qala Ibnu Abbasin wa ghairu wahidin minal ulama, berkata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak satu dari ulama, artinya banyak para ulama berpendapat, waqad waqa'a ajrul maiti 'ala Allah. Nah, maka pahalanya si mayit itu sudah dicatat di sisinya Allah. Kalau dia wasiat itu kan tujuannya baik Bapak Ibu ya. Tujuannya kan beri harta kepada orang, baik tujuannya. Maka semata-mata orang yang berwasiat, meskipun wasiatnya kemudian diselewengkan oleh yang mendengar atau oleh orang yang mengemban amanah wasiat itu, tapi dia sudah dapat pahala wasiatnya. Banyak kan di tengah masyarakat kita, harta wasiat diselewengkan, harta wakaf dikuasai sepihak, kan banyak itu. Apakah si pewakif gak dapat pahalanya? Dapat Bapak Ibu. Bapak Ibu sedekah, tiba-tiba sedekahnya dikorupsi sama pengurus masjid. Apakah kita yang sedekah gak ada pahala? Udah selesai, kita faqad waqa'a ajrul maiti 'ala Allah. Maka pahala kita itu sudah dicatat di sisi Allah. Masalah dia selewengkan sedekah kita itu bukan lagi tanggung jawab kita ya. Maka Bapak Ibu jangan apa namanya ya, jangan terlalu jauh mikir ini sedekah saya nanti di ngapa-ngapain. Ya bolehlah kita pikir, tapi semata-mata kita sudah berikan sedekah, maka sedekah kita itu sudah diberikan, sudah dicatat sebagai suatu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas disalurkan kepada orang yang tepat atau tidak kepada orang yang tepat, itu bukan lagi menjadi urusan dari dosa kita. Wa ta'allaqal ismu billadzina baddalu dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala menggantungkan dosa kepada orang yang menyelewengkan amanah itu. Ya, wasiat berarti kepada penerima wasiat dosanya kalau dia menyelewengkan wasiat. Wakaf berarti kepada penerima wakaf, nazir kalau dia menyelewengkan wakaf orang. Atau sedekah, infak, zakat, dosanya bukan kepada kita sebagai muzaki atau mutasaddiq, tapi dosanya pada amil yang tidak meneruskan zakat sesuai kepada mereka yang mustahik atau yang berhak untuk menerima zakat, sedekah dan infak. Nah, itu dosanya bukan lagi sama kita. Innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala kemudian di akhir dari surat Al-Baqarah ayat 181 berkata, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya ya sering di masyarakat kita itu renovasi masjid, kemudian ada pemahaman itu besinya gak boleh dibuang, ditimbun ya. Karena dulu dibuat dengan wakaf ya kan. Padahal kalau dijual besi itu kan masih berharga, dan itu juga masih mengalirkan pahala kepada pewakaf sebelumnya ya. Yang penting kita mengelolanya dengan cara yang baik. Keramik masih bisa difungsikan, bisa dicopot, dijual, kemudian duitnya untuk dibelikan semen untuk menyempurnakan pembangunan masjid. Itu bahagian dari cara mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya awal. Jadi cara pemahamannya tidak juga sesempit itu, tapi di masyarakat kita Bapak Ibu masih sesempit itu pemahamannya.
Ada satu masjid, gak usah saya sebut di mana, bahkan kayu masjid dulu masjidnya kayu, dibongkar, dibangun masjid permanen, kayunya sampai sekarang Bapak Ibu masih di situ, tidak boleh dijual. Kenapa? Karena dari harta wakaf, tapi dimakan sama rakyat boleh. Padahal kalau itu dijual dan uangnya dipakai lagi untuk membangun masjid, kan pahalanya terus akan mengalir kepada masjid itu juga. Nah, ini masalah-masalah pemahaman ini sering sekali masih menjadi kendala bagi kita dalam memproduktifkan harta agama Allah. Ya, akhirnya harta agama Allah di Aceh itu kurang produktif. Kenapa? Karena masih terkendala dengan pemahaman kita yang masih sangat jumud dalam memahami harta itu. Ya. Saya nggak ragu dengan kedermawanan orang Aceh, tapi saya khawatir dengan kejumudan kita berpikir, kedermawanan kita itu nggak akan berkembang, Bapak Ibu. Kalau di Jakarta itu sudah biasa ada pengusaha, dia punya saham di BRI, 30% dari sahamnya itu diwakaf kepada pengurus masjid. Kalau di Aceh ada nggak pengurus masjid bisa mengelola wakaf saham? Bingung kan? Kalau di Jakarta maklum seperti itu, Pak. Nah, saya sudah beberapa kali ketemu. Ada orang punya sukuk, dia investasi di sukuk syariah. Sukuk itu kan investasi yang paling menguntungkan sekarang, pajaknya rendah, bagi hasilnya itu bisa 6-7%. Orang-orang kaya di Jakarta itu daripada wakaf uang, lebih bagus dia wakaf sukuknya, dikasih ke masjid. Sukuk saya ini 20% untuk Masjid Istiqlal. Itu ada di Jakarta. Di Aceh haram, tidak boleh. Ini jadi kendala bagi kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua di dalam syariat yang dianggap mutamawal. Mutamawal itu apa? Yang bernilai harta, itu boleh diwasiatkan, boleh diwariskan, boleh diwakafkan. Semua yang bernilai harta. Cuman sesuatu yang bernilai harta dari satu zaman ke zaman yang lain itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Di zaman Nabi secari kertas itu tidak ada harga. Di zaman sekarang, Bapak Ibu, banyak sekali orang kaya raya hanya dengan secari kertas. Dia menemukan satu temuan, dapat hak cipta. Siapapun yang mau mengembangkan temuan dia harus bayar royalti dari dia. Hanya dengan secari kertas hak cipta dia bisa kaya raya, Bapak Ibu. Di zaman kita sekarang, di zaman Nabi hak cipta itu nggak ada harga. Di zaman kita itu yang paling berharga. Pak B.J. Habibie itu kenapa kaya? Karena kan dia bisa menemukan teori keretakan di badan pesawat. Dengan teori itu beliau bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Siapapun perusahaan penerbangan yang mau bawa pesawat, mau menggunakan teorinya Pak Habibie harus bayar royaltinya kepada Pak Habibie. Itu mutamawal, itu bisa diwakafkan, Bapak Ibu, di zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi itu belum dianggap sebagai harta. Di zaman kita sekarang itu sudah dianggap sebagai harta secari kertas. Ya. Pemain sepak bola kontrak misalnya dengan klub luar negeri 1 tahunnya 5 miliar, Bapak Ibu, secari kertas harganya 5 miliar. Ya, SKPNS, Bapak Ibu bisa nggak bawa SKPNS ke bank minta duit 500 juta kredit, keluar nggak? Secari kertas itu berharga, dulu nggak berharga. Nah, maka bapak-bapak sekarang di zaman ini bisa mewasiatkan secari kertas asal dia punya nilai ekonomi. Ya, bisa bapak mewasiatkan SK saya, hak cipta saya wasiatkan kepada si fulan, atau saya wakafkan saham saya kepada si fulan. Itu sah di dalam syariat menurut kaedah-kaedah yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali akan melanjutkan bacaan kita pada kesempatan yang akan datang. Faman khafa min musik janafan au isman, ya, kecuali yang tidak dianggap mengubah itu apa?
ada orang dengan tujuan mengedukasi, Pak, baiknya jangan ke si fulan wasiatnya, karena si fulan orangnya gini. Baiknya Bapak wasiatnya ke si fulan saja. Tapi nanti amanahkan ke si fulan, 30% dari hasil usahanya diberikan kepada si fulan. Kenapa? Karena si fulan termasuk safi. Safi itu Bapak Ibu istilah dalam agama orang yang tidak cakap mengelola uang. Itu dilarang dalam agama kasih duit. Ada di antara kita itu safi Bapak Ibu, orang gak bisa pegang duit. 1 juta kita kasih sehari habis dia 1 juta. 100 juta kita kasih seminggu habis juga sama dia. Itu orang gak bisa pegang duit itu. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan pernah berikan sufaha. Sufaha itu jamak safi. Nah, jadi kalau ada orang datang kasih nasihat, Pak, kalau mau kasih wasiat jangan ke si fulan, tapi kasihnya ke si fulan saja. Toko itu Bapak wasiatkan ke si fulan saja. Karena si fulan itu orangnya jujur, pintar ngelola duit. Nanti si fulan ini kalau dapat untung 30%-nya kasih untuk si fulan. Nah itu. Jadi dalam rangka mengedukasi si pemberi wasiat itu tidak dianggap sebagai mengubah daripada wasiat yang dilakukan oleh si pemberi wasiat. Maka nanti di dalam surat Al-Baqarah 182 Allah membuat pengecualian faman khafa min musin janafan. Barang siapa yang khawatir dari si pemberi wasiat itu, barang siapa yang khawatir si pemberi wasiat itu membuat kesalahan di dalam wasiat yang dia berikan kepada orang lain. Ya, tadi dia nggak kenal orang, Pak. Kita tahu ini si fulan orangnya seperti ini. Datang kita edukasi. Nah itu tidak fala isma alaih, tidak berdosa. Kita mengedukasi orang tidak berdosa Bapak Ibu. Yang dosa setelah wasiat ditulis, kita dengan sengaja mengubah wasiat itu demi kepentingan pribadi kita. Sebelum wasiat ditulis, ada orang nanya pendapat kepada kita, bagaimana Pak, saya wasiatkan kepada si fulan sekian, kepada si fulan sekian. Kita kasih pertimbangan. Jangan sekian ke si fulan, sekian si fulan, lebih baik sekian ke si fulan, sekian ke si fulan. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, faman khafa min musin janafan au isman fala junaha alaihi fala isma alaihi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kembali permasalahan ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum